Sejarah Timnas Futsal Indonesia tembus posisi 14 dunia. Keren banget. Walaupun belum pernah masuk Piala Dunia, namun ranking sudah masuk jajaran elit dunia. Mantap. Mari kita bahas. Timnas Futsal Indonesia mendapatkan lonjakan signifikan dalam ranking futsal dunia yang baru saja dirilis oleh FIFA pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 yang lalu. Skuad Garuda saat ini menempati posisi ke-14 dunia, naik 10 anak tangga yang pada ranking sebelumnya Indonesia hanya berada di ranking 24 dunia. Keren dan luar biasa. Capaian luar biasa ini tentu tidak datang secara instan. Tim asuhan Hector Souto tampil impresif sepanjang tahun 2026 ini. Indonesia berhasil menjadi runner-up Piala Asia Futsal AFC 2026 setelah memberikan perlawanan sengit kepada Iran, sang raja futsal Asia. Walaupun kalah dramatis di partai final, namun permainan Indonesia mendapatkan pujian dari banyak pengamat futsal dunia. Bukan hanya itu, Indonesia juga berhasil menembus partai final kejuaraan futsal ASEAN 2026. Meski harus mengakui keunggulan Thailand di laga puncak, tetapi performa Garuda tetap layak diapresiasi. Bahkan saat itu timnas banyak memainkan pemain lapis kedua dan para pemain muda. Namun permainan tim tetap solid, disiplin, dan penuh daya juang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini mulai memiliki kedalam skuad yang baik. Dari dua ajang inilah yang membuat posisi Indonesia meroket. Total, timnas meraih 78,85 poin dan berhak masuk ke jajaran ranking elit dunia yang membuat bangga. Indonesia mampu mengangkangi negara-negara besar dalam urusan bola sepak seperti Italia, Paraguay, Ceko, dan Georgia. Di Asia, Indonesia hanya kalah dengan Iran yang menempati posisi 5 dunia, Thailand yang menempati posisi 11 dunia, dan Jepang yang menempati posisi 12 dunia. Hector Souto merespon update ranking FIFA tersebut. Beliau mengatakan bahwa ranking FIFA hanya sekedar angka yang terkadang tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Yang terpenting mulai saat ini, jangan ada lagi yang meragukan soal kekuatan futsal Indonesia. Selain itu, Coach Hector menyoroti satu persoalan besar di Indonesia, yaitu sistem kompetisi nasional yang belum benar-benar berjenjang dan profesional. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain yang berbakat, tetapi sayangnya itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Itu semua karena minimnya kompetisi usia muda, kurangnya pembinaan, dan tidak ada jalur pengembangan pemain yang jelas dari daerah menuju level profesional. Selama ini banyak turnamen futsal di Indonesia yang diadakan, namun sayangnya hanya bersifat sporadis dan event musiman. Setelah turnamen selesai, pemain muda kembali kehilangan wadah untuk berkembang. Padahal jika Indonesia memiliki sistem kompetisi usia dini yang rapih, akademik yang merata, liga berjenjang dari daerah hingga nasional, serta pembinaan profesional seperti layaknya Jepang atau Thailand, bukan tidak mungkin Indonesia bisa masuk 10 besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan mimpi tampil rutin di Piala Dunia Futsal bukan lagi sesuatu yang mustahil. Dengan kualitas teknik pemain Indonesia yang terkenal cepat, kreatif, dan agresif, Indonesia sebenarnya punya modal besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Brazil, Portugal, Spanyol, hingga Argentina. Tinggal bagaimana sistem dan pembinaannya terus diperbaiki secara konsisten. Kabar baiknya, perkembangan futsal Indonesia mulai terlihat ke arah yang lebih positif. Saat ini sudah hadir Pro Futsal League 2 yang dinilai menjadi wadah penting untuk pengembangan pemain muda dan memperluas
pembinaan pemain muda di berbagai daerah. Kehadiran kompetisi seperti ini sangat penting agar talenta-talenta muda Indonesia punya panggung untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Kini, harapan besar ada di tangan Federasi Futsal Indonesia. Momentum ranking 14 dunia ini harus dijaga dan dijadikan titik awal untuk membangun futsal Indonesia yang lebih profesional, modern, dan berkelanjutan. Jangan sampai prestasi besar ini hanya menjadi euforia sesaat tanpa pembenahan yang nyata. Semoga ke depan futsal Indonesia terus berkembang, semakin banyak melahirkan pemain hebat, mampu menembus Piala Dunia Futsal, dan menjadi penguasa Asia atau suatu hari nanti bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Amin ya rabbal alamin. Salam olahraga.